Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah tengah minggu pada saat ini secara khusus. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarkanlah pada saat ini dalam peringatan dan perayaan, meskipun ada yang di tempat ini dan juga ada di tempat-tempat yang lain dalam menyaksikan siaran ibadah ini, biarkanlah tetap sukacita kita nyata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai di dalam doa. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami Engkau kumpulkan untuk melakukan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, makna dari peringatan ini kami boleh dapatkan, sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga waktu yang singkat ini kami sungguh mendapatkan satu keadaan fellowship yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, sekali lagi biarkanlah semangat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dalam peringatan yang kita adakan pada saat ini boleh memberikan satu dorongan, boleh memberikan satu gairah, semangat kepada kita sekalian untuk menjadi terang dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Kita naikkan pujian, Ku beri kemuliaan. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sungguh Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, haleluya Tuhan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, suara-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Perbuatanmu sungguh luar biasa ajaib di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, umat tetebusanmu secara khusus. Kami sungguh menaikkan satu rasa syukur kepadamu Tuhan. Karena berbagai macam campur tangan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu untuk Engkau meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, hati, pemikiran yang telah kami siapkan, kami dedikasikan untuk kemuliaan-Mu. Biarkanlah Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran YouTube ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini seutuhnya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa ajaib, perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa kita rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga pujian kita naikkan karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang kita mau dapatkan dari peringatan saat ini? Apa yang Tuhan ingin bicarakan, Tuhan ingin sampaikan kepada kita sekalian? Mari kita camkan baik-baik. Sehingga manakala kita mengikuti peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mungkin sudah berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau bahkan yang sudah Kristen sangat lama sekali, sudah berkali-kali. Tetapi apa maknanya? Apa kita mengerti maksud dan tujuan dari peringatan-peringatan yang kita ikuti ataupun yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Tuhan yang ada? Apa maksud tujuan? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Satu ayat ini saja kita akan membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. 1, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang pada saat itu telah berkumpul di satu tempat, di mana Yesus menentukan kamu harus berkumpul di sana, kamu harus ada di sana. Dan Yesus menyampaikan perkataan ini kepada murid-muridnya, bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan telah mengalami semuanya itu. Peristiwa tentang turunnya Roh Kudus kepada murid-murid pada saat itu telah terjadi. Dan apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan, seperti yang diharapkan oleh Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka sekalian yang mengaku sebagai murid-muridnya, adalah menjadi saksi Kristus. Saat ini saya ingin sampaikan judul renungan, yaitu saksi
Kristus. Siapa yang harus menjadi saksi Kristus? Siapa yang harus menjadi saksinya Tuhan Yesus? Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu, yang menjadi saksi Kristus adalah murid-muridnya pada saat itu. Mereka menjadi saksi Kristus. Dan apakah hanya cukup sampai di sana saja untuk dikategorikan sebagai saksi Kristus, yaitu murid-murid pertamanya Tuhan Yesus? Tidak. Sampai sekarang ini, kepada siapapun juga di antara kita yang telah mendengar, yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Dan otomatis harus menjadi saksi Kristus. Amin. Saksi. Apakah seseorang mudah untuk menjadi saksi? Kalau Bapak Ibu Saudara sempat atau pernah menjumpai seseorang yang melihat satu kejadian atau peristiwa kecelakaan di satu tempat, dia orang yang menyaksikan, dia orang saksi mata peristiwa itu, maka apa yang terjadi? Orang-orang berkerumun datang ke sana mencoba untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana kejadian dan peristiwa ini terjadi. Sehingga suatu peristiwa kecelakaan terjadi. Mau bercerita seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mau bercerita, mau menyampaikan sesuatu. Tetapi manakala seseorang yang tahu peristiwa kejadian ini diminta oleh petugas yang berwajib untuk dibawa ke satu persidangan menjadi saksi di sana. Apakah seseorang itu dengan mudah mengatakan, "Ya, saya siap menjadi saksi"? Belum tentu. Belum tentu orang itu yang meskipun menjadi saksi mata terjadi satu peristiwa itu mau menjadi saksi manakala diundang oleh petugas berwajib untuk dijadikan sebagai saksi tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang manakala diminta untuk bersaksi, maka ada yang mengatakan, "Ya, saya siap, saya mau," tetapi juga tidak sedikit pula yang memberikan penolakan, "Maaf, saya tidak bersedia. Memang saya tahu, tetapi saya tidak bersedia untuk menjadi saksi di sidang peradilan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berbagai macam pertimbangan, ada berbagai macam hal manakala seseorang yang diminta untuk menjadi saksi mata di persidangan dan seseorang itu menolak. Ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan. Misalnya waktu. Dia seorang yang sibuk, maka dia akan mengatakan, "Saya tidak punya waktu. Maaf, saya tidak bisa menjadi saksi." Kemudian, manakala diminta untuk menjadi saksi, apa yang menjadi pertimbangan? Yaitu, saya harus bekerja, mencukupi nafkah keluarga, maka saya tidak bisa meluangkan waktu untuk menjadi saksi. Kemudian seumpamanya seseorang itu bersedia menjadi saksi, apa yang harus dipikirkan olehnya untuk menjawab setiap pertanyaan dari baik pimpinan sidang ataupun orang-orang yang mencoba untuk mempertanyakan tentang kisah itu.
maka dia harus bisa menjawab dengan benar. Dia harus bisa menjawab dengan tepat, alasan tepat. Jadi membutuhkan satu konsentrasi, membutuhkan satu perhatian yang luar biasa dari seorang saksi itu. Sehingga inilah mungkin kira-kira beberapa alasan sehingga orang tidak mau menjadi saksi atau dijadikan saksi di satu sidang peradilan. Meskipun banyak yang menjadi saksi-saksi yang tidak sebenarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita ketahui tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah pesan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi saksinya. Yesus Kristus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu, yaitu kamu harus menjadi saksi. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Menjadi saksi. Yesus tidak meminta supaya murid-muridnya bersaksi. Tidak. Kalau hanya bersaksi saja, maka apa yang terjadi? Kalau Yesus hanya menghendaki murid-muridnya, pengikut-pengikutnya pada saat itu bersaksi, kemungkinan seseorang itu bisa saja mengaku pengikut Yesus, bisa saja mengaku murid Yesus, kemudian memberikan kesaksian. Dan kesaksian-kesaksian itu bisa benar, bisa tidak. Yesus Kristus tidak menyampaikan supaya kamu bersaksi. Bukan. Karena kalau seseorang bersaksi mungkin hanya bersaksi sebagai satu intelektual saja. Di dalam pengetahuan mereka saja, mereka menyampaikan kesaksian, mereka bersaksi. Bukan. Yesus Kristus tidak hanya menghendaki seseorang bersaksi, pengikut Tuhan bersaksi, bukan. Tidak hanya sekedar itu. Kalau Yesus Kristus hanya menyampaikan kamu harus bersaksi, maka isi dari kesaksian-kesaksian itu adalah kesaksian-kesaksian yang bersifat ilmu, keilmuan saja, pengertian saja. Tuhan Yesus tidak menganjurkan untuk bersaksi saja. Tetapi lebih dalam lagi di sana disebutkan bahwa Yesus mau pengikutnya, murid-muridnya menjadi saksi Kristus, saksinya. Sangat berbeda sekali. Manakala seseorang hanya bersaksi dengan seorang yang menjadi saksi Kristus. Kalau seseorang menjadi saksi Kristus, maka yang terjadi di dalam diri kehidupannya adalah seseorang itu mengerti, seseorang itu memahami, dan seseorang itu merasakan, memiliki satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Manakala seseorang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, ajaib, pimpinan dan penyertaannya, maka Yesus mau bahwa orang-orang yang bersaksi itu adalah orang yang mengerti, memahami, dan merasakan, memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi sangat berbeda sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam sidang peradilan pun juga disebutkan
Ada dikatakan sebagai saksi ahli, ada dikatakan sebagai saksi mata. Ya. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus menghendaki manakala kita bersaksi, bukan hanya sekedar pengetahuan kita yang menyampaikan berbagai macam hal tentang kebaikan-kebaikan itu, bukan, tetapi pikiran, pemahaman, dan perasaan tentang hubungan yang intim, pengalaman yang indah dengan Tuhan. Tidak hanya dirasakan seorang diri, tetapi disampaikan kepada orang-orang yang ada di kanan kiri, muka belakang kita. Baik orang yang telah mengenal Tuhan ataupun yang belum mengenal Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki. Manakala kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus telah dicurahkan pada waktu itu. Dan kepada setiap kita yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan mengaruniakannya kepada kita sekalian. Apa yang belum kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terus kita harus kerjakan adalah menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus bukan hanya dirasakan dalam kehidupan sendiri, bergumam seorang diri. Oh, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Oke, itu adalah satu hal yang baik. Pengagungan yang disampaikan kepada Tuhan secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi hal ini harus disampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Menjadi saksi Kristus ada seorang yang memiliki hubungan yang intim, memiliki satu hubungan, menikmati satu fellowship yang indah dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Masihkah kita merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan? Masihkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Seperti semangat mula-mula seseorang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa secara pribadi atau misbah keluarga. Mungkin itu saat pertama semangat menggelora seseorang ketemu Tuhan. Tetapi perjalanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita memiliki berbagai macam tantangan, persoalan silih berganti. Apakah persoalan tentang kesehatan? Apakah persoalan tentang makan, minum, pakaian, kemewahan, ataupun hubungan-hubungan sosial masyarakat? Itu semua bisa menjadi satu penghambat. Itu semua bisa mengalihkan perhatian. Seorang yang dulunya rindu ketemu Tuhan, rindu mendekat kepada Tuhan selalu. Tetapi bagaimana dengan aktivitas, kegiatan yang mengambil alih kerinduan kita kepada Tuhan? Masih bisakah seseorang mengatakan, aku harus ketemu Tuhan? Apalagi sekarang, zamannya internet. Semuanya serba ditanya di HP yang ada Android, yang sudah Android. Tanya sesuatu di sana, pasti bisa terjawab. Pasti mendapatkan jawaban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia maya yang ada di genggaman kita bisa mendatangkan kebaikan, tetapi juga bisa mengalihkan perhatian kita, fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik saat ini. Peringatan
kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarkanlah meneguhkan, mengingatkan kita sekalian bahwa kita harus menjadi saksi Kristus yang bersaksi. Saksi Kristus yang menyaksikan kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Dan tidak sibuk dengan kesibukan-kesibukan keseharian kita. Sehingga lalai lupa bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa kasih kepada kita semuanya. Kita tidak datang, kita tidak kunjungi, kita tidak berfellowship dengan Dia. Sebab itu pada saat ini pesan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah terus menjadi saksi Kristus yang bersaksi. Amin. Ini yang harus ada. Ini yang harus terus berkumandang di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan murid dan pengikut-pengikutnya boleh menjadi pengikut dan menjadi murid yang dikenan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita akan tunduk kepada berdoa. Hosana bagimu ya Tuhan, terpujilah namamu. Bapa kami di surga, saat ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus menjadi saksi Kristus yang bersaksi, yaitu menyatakan berbagai macam pengalaman hubungan yang intim denganmu disampaikan kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah semangat ini terus muncul, terus berkumandang dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu, umat tetebusan-Mu, pengikut-Mu. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk kami sekalian, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini, Tuhan, Engkau memberkati kami, boleh menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Dan saat ini kami berdoa kepadamu, setiap kami yang ada dimanapun, Tuhan, biarkanlah kami hidup sebagai terang Kristus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa di antara rekan-rekan kami yang bergumul tentang kesehatan, Tuhan Engkau memberkati. Yang bergumul tentang keharmonisan hubungan, Tuhan Engkau menolong. Yang bergumul tentang berkat dan perekonomian, Tuhan kami pintakan yang daripada-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu atas mereka sekalian. Terpujilah namamu Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga, rekan-rekan kami yang ditinggal oleh karena kebengisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di daerah Poso. Tuhan tolong Engkau hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Namun biarkanlah ya Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang berlaku tidak baik, orang-orang yang berlaku kejam. Tolonglah ya Tuhan, Engkau akan memberikan satu inspirasi
Sehingga biarkanlah ya Tuhan, suatu saat pertobatan boleh terjadi atas orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bertindak lalim ini. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, aparat pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, anggota dewan, majelis permusyawaratan rakyat, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, bahkan jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan dan kehakiman. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka sekalian untuk boleh mengarahkan negeri kami tercinta ini menikmati satu kesejahteraan yang adil dan makmur. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami hendak undur diri dari hadapan-Mu, dan biarkanlah segala berkah campur tangan-Mu itu kami nantikan, kami pinta, kami pohon, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menerima berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus nyata memimpin menaungi kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan biarkanlah kita tetap menjadi saksi dan terangnya yang bersaksi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.